Salam sehat Budian, selamat malam. Kita dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang membangun identitas nasional Indonesia dari KPC1. Disusun oleh saya Yunika Patricia 130318038. Saya nama Jonathan Yugianto dengan NRP 13031808040. Saya Isabella Lisbeth Madeline Gunawan, NRP 13031808. Saya Mandawi Putri dengan NRP 130318064. Saya Tony Adiwinata dari NRP 130219178. Ya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Dari pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan, seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi faktor pembangun identitas nasional? Yang pertama ada primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan, etnis, ataupun suku. Biasanya didasarkan pada sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Lalu yang kedua ada praktik keagamaan. Praktik keagamaan ini didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan secara kolektif. Lalu yang ketiga ada sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Lalu yang keempat ada pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya dan pelayan yang mencerminkan rakyatnya. Lalu yang terakhir ada solidaritas organik, yaitu integritas sosial yang terbentuk atas kondisi saling ketergantungan akibat pembagian kerja. Solidaritas organik muncul seiring munculnya spesialisasi yang merupakan produk industrialisasi. Identitas yang dibentuk oleh solidaritas organik adalah identitas modern, profesional, dan urban. Yang ketiga, agama, unsur identitas nasional. Dalam poin ini akan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu agama, suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa. Yang pertama adalah agama. Dasar negara Indonesia, Pancasila sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya, setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakini dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup.
Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Yang keempat, bahasa. Unsur pembentukan identitas nasional yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbitrer atau verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan lainnya. Sudah dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa, dan setiap suku minimal memiliki satu bahasa yang berbeda. Salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Dengan bahasa sebagai identitas nasional, pastinya kita harus bangga. Tidak semua negara memiliki keanekaragaman bahasa seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, agar kita tidak terpecah belah, ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat adalah tantangan dan strategi mempertahankan identitas nasional. Bila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di era globalisasi, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Pergeseran ini dapat kita lihat terutama pada masyarakat perkotaan yang telah mengalami akulturasi dari berbagai budaya karena masyarakat kota bersifat heterogen. Contohnya terlihat pada acara-acara pesta perkawinan tertentu yang diadakan di perkotaan, di mana mempelai laki-laki dan perempuan kadangkala ditemui tidak lagi memakai pakaian adat mereka, namun telah memakai pakaian yang bergaya barat seperti jas dan gaun. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat hidup bersama. Kemudian strategi mempertahankan identitas nasional yang pertama adalah membangun sikap nasionalisme. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri karena bisa menambah rasa cinta dan bangga akan hal yang dibuat oleh tangan-tangan kreatif penduduknya. Kemudian menghargai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan bangsa ini bisa dilakukan dengan beberapa perbuatan, misalkan dengan membaca, menonton, menjunjung hal-hal yang berkaitan tentang sejarah bangsa ini lahir. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme yang sudah ada dari masing-masing individu. Lalu juga berprestasi dalam semua bidang, misalkan dari bidang olahraga, akademik, teknologi, dan juga lain-lainnya. Hal ini bertujuan untuk menambahkan rasa bangga dan sikap rela berkorban demi bangsa. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan nasional ini mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Salah satu kenyataan bangsa Indonesia ialah memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dengan jumlah suku bangsa yang ratusan dengan budayanya masing-masing. Merupakan kekayaan yang sangat berharga di dalam pembentukan bangsa Indonesia yang multikultural. Dan yang terakhir adalah pelestarian budaya. Budaya ini merupakan salah satu faktor penentu jati diri bangsa. Pada pengertiannya, budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan dalam waktu yang lama akan mempengaruhi pembentukan pola kehidupan masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja. Dan yang terakhir, ada contoh identitas nasional di Indonesia. Seperti contohnya, kita ini memiliki sebuah bendera yang melambangkan bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Lalu kita juga memiliki sebuah lagu terbaik dan merupakan lagu kebangsaan dari negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Pancasila merupakan sebuah lambang negara Indonesia dan memiliki semboyan terkuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila juga merupakan dasar dari falsafah negara. UUD 1945 juga merupakan sebuah keinstitusi dasar dari negara Indonesia. Lalu ada batik, di mana produk budaya berupa corak lilin pada sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni, dan ekonomi. Lalu Borobudur, salah satu tempat ibadah umat Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. Oke, sekian dari presentasi kami.
dengan berakhirnya kita tentang membicarakan bagaimana membangun identitas nasional Indonesia, kami mengharapkan bahwa teman-teman juga dapat menerapkan keberlangsungan kehidupan kita untuk membangun identitas nasional Indonesia yang baik dan bermutu. Sekian, terima kasih.